Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya Nanda hari ini? Baik, Pagi, Bu. alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah Ibu baik, Bu. juga. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Kita harus mengucapkan puji besta syukur kepada kehadirat Allah karena Allah telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita hari ini. Baik, kepada Ketua Kelas Gandhi, dipersilakan kepada Gandhi untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baik, semuanya teman-teman. Sebelum belajaran kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Terima kasih kepada Gandhi. Oke, sebelum kita mulai PBM kita hari ini, tolong Anda perhatikan, mungkin kursinya, mejanya kurang rapi, silakan dirapikan dulu. Ya, rapikan. Oke, setelah rapi, Bu. apakah Anda sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bu ambil absen dulu untuk mengecek kehadiran kita pada hari ini. Sri Ningsih, hadir? Ada, Bu. Nesita Takwa, hadir? Bu. Retni. Alhamdulillah semua siswa kelas kita hari ini hadir. Oke. Kita sama-sama mengetahui awal pembelajaran hari ini adalah semester 2, pertemuan perdana kita. Sebelum masuk pada proses pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kepada Nanda. Bagaimanakah perasaan Anda setelah liburan kemarin? Tenang, Bu. Tenang. Kemana saja Nanda libur? Jogja, Bu. Yang terdekat aja, Bu. Di objek wisata pergi enggak? Kemarin ke Malaysia, Bu. Oh, bagus. Berarti kalau jalan-jalannya pergi ke pantai atau ke luar negeri, wah bagus. Jadi ada enggak di saat Anda jalan-jalan, Anda melihat suatu pemandangan seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya sedang berpacaran atau berjalan berdua-dua? Banyak, Bu. Banyak. Menurut pendapat Anda, sudut pandang Anda, apakah perbuatan tersebut termasuk pergaulan bebas atau perbuatan zina? Kalau dia bukan mahram berarti dia berbuat zina, mabuk. Bagaimana ya? Kalau dia bukan mahram Pergaulan. berdua-duaan berarti dia mendekati zina, Bu. Berarti telah mendekati zina. Jadi sesuai dengan jawaban dari Widya tadi, orang yang berdua-duaan yang bukan mahramnya berarti termasuk perbuatan zina. Dengan jawaban dari Widya tadi, itulah pembahasan kita pada hari ini. Apa judul pembahasan kita hari ini? Tentang Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. bagus sekali. Berarti pembahasan kita pada hari ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Topik ini sangat penting bagi kita untuk dipelajari. Kalau kita mempelajarinya bagaimana cara menjauhi pergaulan bebas dan zina, kita akan terjauhi dari sifat-sifat tersebut. Oke. Kita masuk tentang judul atau pembahasan kita pada hari ini. Silakan Anda lihat layarnya. Ya, Ibu. Sudah kan? Udah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Baik. Ibu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin yang kita bahas. Kepada Melati, silakan dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini.
Baik, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perbuatan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kategori dan hukuman bagi pelaku zina. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, dari 3 pembahasan tadi, itulah tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini. Dari tujuan pembelajaran ini, Ibu menggunakan metode pembelajaran kita adalah PBL, pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan teknik penilaian. Ada 3. Yang pertama adalah teknik penilaian sikap. Ini Bu langsung Bu nilai dengan observasi langsung bagaimana sikap Ananda dalam proses pembelajaran ini, bagaimana Anda integrasi dengan temannya. Yang kedua, tentang penilaian pengetahuan. Bagaimana Anda menguasai materi ini nantinya. Yang ketiga, tentang keterampilan. Keterampilan ini mungkin nanti Anda akan tampil atau mempresentasikan tentang hasil dari makalah Anda ke depan. Oke, tampaknya kurang semangat hari ini. Kita bikin dulu ice breaking-nya. Bisa? Ibu perhatikan dulu ice breaking yang di layarnya. Dengarkan kita ucap secara bersama. Oke? Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Tahmid. Alhamdulillah. Nanti Alhamdulillah. kita ulang secara bersama ya. Pendengarkan Ibu dulu. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Nah, sekarang kita secara bersama. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, materi kita pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup pergaulan bebas dan perbuatan zina. Poin pertama kita bahas hari ini tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu perilaku yang tidak pedulikan peraturan atau norma agama dan etika kemuliaan. Contoh, pergaulan bebas, seks bebas, memakai narkoba, minum minuman alkohol, kenakalan remaja. Sedangkan zina berasal dari bahasa zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ada ikatan pernikahan yang sah yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Contoh, hubungan seksual pranikah, pertalian di luar nikah yang sah, pornografi, pelanggaran seksual. Yang pertama adalah zina musan, yang kedua zina khairul musan. Zina khairul musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau yang telah terikat dengan sebuah pernikahan. Yang kedua, zina khairul musan. Zina khairul musan, zina yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang belum menikah, dengan istilah kata masih gadis dan perjaka. Hukumannya yaitu kalau zina musan diranjam sampai mati.
dengan cara dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Sedangkan zina khairu musan dipukul atau didera sebanyak 100 kali dan diasingkan dari masyarakat. Dampak dari perilaku zina yaitu yang pertama mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul, yang kedua nasab menjadi tidak jelas, yang ketiga dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, yang keempat anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, yang kelima anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Untuk materi ini, Bu akan memberikan sebuah permasalahan, sebuah studi kasus atau kasus yang perlu Ananda kerjakan bersama kelompoknya. Baik, Ibu bagikan kelompoknya. Kelompok 1 mungkin nanti. Kelompok 1 yaitu Bu Melati, kelompok 2 Bu Nesita, kelompok 3 Afrizon, kelompok 4 Gandhi. Setiap kelompok ini akan beda pembahasannya. Kelompok 1 yaitu membahas tentang pengertian zina. Kelompok 2 membahas tentang bahaya dari pergaulan bebas. Kelompok 3 membahas tentang dampak negatif dari perbuatan zina. Kelompok 4 membahas tentang upaya pencegahan dari pergaulan bebas dan zina. Silakan Ananda duduk per kelompoknya. Silakan. Baik, Ibu. Oke. Setelah Anda duduk per kelompok, Ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda dengan permasalahan yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Silakan. Ini Ibu bagikan. Silakan Anda kerja kelompok dengan kelompoknya. Baik, Bu. Jika Anda ada kesulitan, silakan temui Ibu. Insya Allah kita akan mencari solusinya secara bersama. Silakan. Saya, Bu. Oke. Oke, telah selesai. Oke, Sudah, Ibu. sudah selesai kelompoknya. Silakan Anda kumpulkan ke depan. Nanti akan Ibu panggil satu persatu kelompoknya. Per kelompok untuk tampil ke depan. Iya, Bu. Silakan kepada kelompok Widya yang paper pertama tentang apa tadi pembahasannya? Oke. Pengertian pergaulan bebas dan zina. Silakan kelompok Widya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Mohon maaf izin, Bu. Pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas berarti pergaulan yang tidak sesuai dengan tata krama dan ada perilaku yang ada di masyarakat. Kalau perbuatan zina yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yaitu Bu, hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang udah saling mendekati, Bu. Bagus, kelompok 1. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Kelompok Melati, kelompok Afrizon, bagaimana? Atau kelompok Nesita? Setuju, Bu, dengan pendapat kelompok 1, Bu. Ya, bagus sekali pendapatnya. Memang pergaulan bebas atau perbuatan zina, sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam kita. Dan suatu perbuatan yang sangat keji dan perbuatan yang buruk. Oke. Kelompok kedua, silakan presentasi kelompok kedua, Sri Ningsih, dipersilakan kepada Sri Ningsih. Bahaya dari pergaulan bebas. Silakan kepada Sri Ningsih tentang bahaya dari pergaulan bebas. Presentasinya kelompok. Baik, saya memberikan kesimpulan hasil kelompok kami.
Yang mana bahaya pergaulan bebas itu yang pertama sekali adalah merusak moral dan karakter individu. Jadi kalau pergaulan bebas ini kita lakukan, maka karakter kita yang awalnya dari pendiam itu kita bergaul dengan orang yang tidak istilahnya tidak mempunyai aturan, maka bisa saja yang pendiam tadi menjadi brutal. Kemudian menyebabkan kehamilan di luar nikah. Sudah kita pastikan pergaulan bebas yang istilahnya sudah menjerumus kepada hubungan suami istri tapi tanpa ikatan, maka itu bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah. Kemudian yang ketiganya memicu penyebaran penyakit menular atau menular seperti HIV. HIV ini kita kenal adalah suatu penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Kalau jika kita seorang remaja itu sering terlibat pada pergaulan bebas, maka tidak ada lagi yang bisa menghargai kita. Mereka akan menganggap kita itu sebagai anak yang liar dan tidak ada istilahnya mereka itu menghargai serta intinya mereka akan bebas melakukan apa saja terhadap kita walaupun itu perlakuan yang tidak senonoh. Itu Bu, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Bagus sekali jawaban Bu Sri. Bagus sekali jawaban Sri karena jawabannya sangat bagus sekali. Bagaimana kelompok lain dengan penampilan dari kelompok Sri tadi? Setuju, Ada Bu. kritiknya? Ada Mantap, masukannya? Ibu. Kami Bapak sangat Putri, setuju mantap. sekali, Bu, Oke. dengan pendapat dari Sri tadi. Oke, silakan kelompok Nesita untuk tampil tentang upaya pencegahan dari pergaulan bebas. Silakan Nesita. Tunggu sebentar, Bu. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, upaya individu, Ibu. Yang pertama tuh meningkatkan kesadaran agama dan moral. Yang kedua, mengembangkan akhlak yang baik. Yang ketiga, menjaga diri dari godaan. Yang keempat, membangun hubungan yang sehat. Sementara kalau upaya keluarga, membangun komunikasi yang baik dengan anak, mengerjakan nilai-nilai agama dan moral. Yang ketiga, mengawasi aktivitas anak di luar. Yang keempat, membangun kepercayaan dan solidaritas. Yang keempat, menjadi contoh yang baik bagi anak, Ibu. Itu Adakah jawaban kelompok dari kelompok 3, Ibu. Oke, adakah kelompok lain menyanggah atau menambah jawaban dari kelompok Nesita? Oh, berarti Sepertinya kelompok lain setuju dengan kelompok kami, Bu. karena jawaban Nesita bagus. Oke, semua kelompok setuju dengan jawaban kesimpulan dari kelompok Nesita tadi. Terima kasih. Dengan penampilan dari kelompok Nesita tadi, berarti itu adalah penampilan terakhir dari kelompok yang tampil. Sebelum kita menutupi pembelajaran, kita Ibu tanyakan kepada Nanda dulu, bagaimana perasaan Anda hari ini dalam pembelajaran hari ini dengan tema larangan pergaulan bebas dan zina ini. Bagaimana perasaan Pak Mulia? Perasaan saya saat ini setelah mempelajari bab ini tentu sangat bahagia, sangat senang sekali karena banyak sekali ilmu yang telah didapat baik dari pemaparan Ibu sendiri maupun dari kami sekelompok yang telah bercengkrama. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang kami lihat, kami perhatikan di fenomena yang ada saat ini, banyak sekali ternyata golongan manusia yang masih terjerumus ke dalam pergaulan bebas, baik secara kecil maupun dalam skala besarnya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bagus Bu. sekali. Oke, terima kasih kepada Mulia karena telah memberikan apa namanya tuh istilahnya perasaannya dalam pembelajaran hari ini, diterangkannya, diberikan masukan kepada kita bagaimana caranya menyukuri nikmat Allah.
Oke. Setelah seluruh kelompok tampil, kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kita menyimpulkan materi kita, yang mana materi kita tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Silakan kepada Widya untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya Ibu. Jadi kesimpulan untuk materi kita pada hari ini yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Jadi sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, kita harus menjauhi hal-hal tersebut karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma dan agama kita. Mungkin sekian Ibu, terima kasih Ibu. Bagus, terima kasih. Sebagai informasi tambahan untuk Ananda, minggu besok kita akan membahas materi tentang ijtihad. Jadi, untuk hari ini sampai di sini pembahasan kita. Mari kita sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Ibu tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.